Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 Psikologi Pendidikan yang beranggotakan Dava Alpaeder, Deska Harnando, dan Hairu Raza akan mempresentasikan materi tentang pemrosesan informasi dalam belajar. 1. Pengertian sensasi, atensi, perhatian, persepsi, serta kaitan ketiganya. Menurut Sumadi Suryabrata, 2006, perhatian adalah perumusan tenaga psikis tertuju pada satu objek, dan perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas yang dilakukan. Menurut Robbins, Stephen P. 2007, sensasi adalah kesan sesaat saat stimulus diterima otak dan belum diorganisasikan dengan stimuli lain. Dan sensasi adalah proses bottom up, di mana rangsangan yang dirasakan diterima oleh mata, telinga, hidung, dan kulit. Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Stimulus diperoleh dari proses penginderaan dunia luar, misalnya tentang objek, peristiwa, hubungan antar gejala yang diproses otak dan akhirnya disebut kognisi. Sedangkan hubungan antara sensasi, atensi, dan persepsi adalah bahwa sensasi menggambarkan adanya suatu proses atau adanya suatu stimulus yang cepat dari neuron sensorik di mana persepsi ikut terlibat. Mengatur dan mengevaluasi sensasi untuk mendapatkan informasi yang berasal dari dalam dan luar. Setiap informasi yang didapatkan akan sampai melalui proses indera jika seseorang menggunakan atensi dengan baik. Kognitif mengacu pada suatu proses yang kompleks melibatkan memori, fungsi eksekutif, orientasi, dan atensi. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi atensi. Faktor eksternal seperti: pertama, intensitas atau kekuatan rangsangan. Suatu rangsangan yang memiliki intensitas atau kekuatan yang lebih tinggi akan lebih menarik perhatian dibandingkan dengan rangsangan yang lebih rendah intensitasnya. Kedua, daya tarik, yaitu rangsangan yang sangat berbeda dengan rangsangan lain di lingkungannya sehingga mempunyai kekuatan untuk menarik perhatian. Ketiga, perubahan atau pergantian. Rangsangan yang selalu berubah atau berganti akan lebih menarik perhatian. Keempat, keteraturan, yaitu rangsangan yang datang berulang-ulang secara teratur. Kelima, isyarat atau tanda, yaitu rangsangan yang merupakan tanda terhadap sesuatu rangsangan atau aktivitas, dan lain sebagainya. Faktor internal antara lain: pertama, minat, yaitu seberapa besar individu merasa suka atau tidak suka kepada suatu rangsangan. Kedua, kondisi fisik atau kesehatan, ialah bahwa perhatian akan lebih baik dalam kondisi fisik yang baik. Ketiga, motivasi. Orang yang memiliki motivasi yang besar terhadap suatu aktivitas akan lebih banyak memberikan perhatian. Keempat, kebutuhan perhatian. Orang yang merasa perlu untuk memperhatikan sesuatu akan dengan sendirinya banyak memberikan perhatian. Kelima, harapan. Perkiraan seseorang terhadap suatu tujuannya akan mendorong orang itu untuk dapat lebih banyak memberikan perhatian. Keenam, karakteristik kepribadian, yaitu sifat-sifat pribadi seseorang akan mempengaruhi kualitas perhatiannya terhadap sesuatu. 3. Pengertian ingatan dan proses terbentuk ingatan. Pengertian ingatan
Memori atau daya ingat merupakan sesuatu yang sangat penting bagi manusia karena merupakan kekuatan jiwa manusia untuk menerima, menyimpan, memproses dan mereproduksi kesan-kesan, pengertian atau tanggapan-tanggapan. Adapun proses terjadinya memori atau ingatan tersebut terjadi pada 3 tahap, yaitu penyandian, dimaksudkan sebagai transformasi informasi menjadi sandi atau representasi yang dapat diterima oleh memori. Penyimpanan, yaitu retensi informasi yang telah disandikan tersebut, dan pengambilan, yaitu proses dengan mana informasi diambil dari memori, penglihatan. 4. Pengertian lupa dan proses terjadinya lupa. Menurut Muhyiddin Syah, 2008, lupa ialah hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah dipelajari. Secara sederhana, Gulo 1982 dan Reber 1988 mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Muhyiddin Syah mengemukakan setidaknya ada 6 faktor yang menyebabkan lupa tersebut, yaitu: pertama, lupa karena gangguan konflik antara item-item informasi atau materi yang ada dalam sistem memori siswa. Kedua, lupa karena adanya tekanan terhadap item yang telah ada, baik sengaja ataupun tidak. Ketiga, lupa karena perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali. Keempat, lupa karena perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses dan situasi belajar tertentu. Kelima, lupa karena materi pelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau dihafalkan siswa. Keenam, lupa karena perubahan urat saraf otak. Seorang siswa yang terserang penyakit tertentu seperti keracunan, kecanduan alkohol, dan gegar otak akan kehilangan ingatan atas item-item informasi yang ada dalam memori permanennya. 5. Upaya pendidik dalam mengoptimalkan pemrosesan informasi pada peserta didik dalam proses belajar. Beberapa kemampuan guru yang diharapkan dalam proses belajar mengajar meliputi: pertama, kemampuan mempersiapkan bahan pengajaran, terdiri dari menyiapkan bahan yang sesuai dengan tujuan dan menyiapkan pengayaan bahan pengajaran. Kedua, kemampuan merencanakan media dan sumber, terdiri dari memilih media pengajaran yang tepat dan memilih sumber pengajaran yang tepat. Ketiga, kemampuan merencanakan penilaian terhadap prestasi siswa, terdiri dari menyusun alat penilaian hasil pengajaran. Keempat, kemampuan dalam melaksanakan pengajaran. Kelima, kemampuan menguasai bahan yang direncanakan dan disesuaikan, terdiri dari menguasai bahan yang direncanakan dan menyampaikan bahan yang direncanakan. Keenam, kemampuan dalam mengelola proses belajar mengajar, terdiri dari mengarahkan pengajaran untuk mencapai tujuan pengajaran dan menggunakan metode pengajaran yang direncanakan. Ketujuh, kemampuan menggunakan metode dan sumber, terdiri dari menggunakan media pengajaran yang direncanakan dan menggunakan sumber pengajaran yang telah direncanakan. Kedelapan, kemampuan mengelola kelas, terdiri dari menciptakan kelas yang serasi dan memanfaatkan kelas untuk mencapai tujuan pengajaran. Kesembilan, kemampuan melaksanakan interaksi belajar mengajar, terdiri dari melaksanakan proses belajar mengajar logis berurutan, memberi pengertian dan contoh yang sederhana, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti,
Bersikap terbuka terhadap pengajaran, mendorong siswa untuk berinisiatif, dan merangsang timbulnya respons siswa terhadap pengajaran. Beberapa hal yang harus dilakukan guru agar dapat menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Pertama, guru menggunakan metode yang bervariasi dalam proses pembelajaran. Kedua, guru menggunakan media yang sesuai dengan tujuan belajar dan materi yang diajarkan. Ketiga, guru menggunakan gaya bahasa yang tidak monoton. Keempat, guru mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang membimbing.